Halo Bung, kawan-kawanku senusantara Indonesia Raya. Ketemu lagi dengan saya, Butet Kartarejasa, melalui satu program yang paling keren. Serasi 1001 ragam frekuensi. Bersama saya akan ngobrol dengan Bang Is, Dirjen SDPPI, Sumber Daya, Perangkat Pos dan Informatika, dalam posisi yang sangat strategis untuk mengatur udara Indonesia, mengatur frekuensi yang ada di Indonesia untuk komunikasi kita sebagai sesama anak bangsa. Jadi kita akan tahu banyak hal, apa yang sebenarnya terjadi di udara Indonesia, bagaimana udara ini diatur untuk terciptanya satu komunikasi yang ideal, komunikasi yang setara, yang egaliter, untuk kemajuan bangsa kita. Selamat siang Bang Is. Selamat siang Mas Butet. Apa kabar Bang? Mas Butet sehat? Baik-baik. Jadi gini Bang Is, Yeah. saya itu kan sangat awam ya. Iya. Suka bingung itu membaca berita-berita. Ini kok udara lapis-lapisnya macam-macam. Ada yang disebut spektrum frekuensi, ada lalu lintas percakapan-percakapan, jarak jauh. Iya. Aku tuh nggak ngeh. Nah, tugas jenengan, Yeah. tugas Bang Is untuk menceritakan apa sih sebenarnya spektrum frekuensi Iya. itu dan apa yang dilakukan pemerintah atas situasi udara kita ini. Iya. Spektrum frekuensi radio ini berkah Tuhan, Mas, kepada bangsa Indonesia dan umat manusia gitu. Ternyata spektrum frekuensi radio ini bisa menggantikan kabel optik, bisa menggantikan satelit, bisa menggantikan sarana transmisi yang gratis, murah. Karena udara ini yang dipakai untuk menyalurkan informasi. Nah, udara itu diatur level-level frekuensinya setiap sistemnya. Jadi misalnya spektrum untuk kebutuhan seluler, Ya. beda dengan spektrum untuk komunikasi penerbangan antara pilot dengan menara kontrol. Oke. Beda dengan spektrum untuk di laut, pelayaran. Beda dengan spektrum untuk kebutuhan TNI, Polri, untuk keamanan. Jadi spektrum frekuensi itu kayak kue lapis. Berlapis-lapis gitu ya. Berlapis-lapis sesuai dengan sistemnya masing-masing. Setiap sistem itu membutuhkan spektrum frekuensi radio. Ya. Makanya kan harus diatur. Ya. Kue lapis itu kalau diremes itu kan tidak jadi kue lapis lagi, Mas. Ya. Yaitu namanya terjadi interferensi. Nggak bisa nanti seluler terganggu dengan penerbangan. Seluler terganggu dengan untuk kebencanaan BMKG. Seluler berbeda dengan WiFi. Itu semua harus diatur supaya bisa dimanfaatkan bersama. Itu manfaatnya. Jadi spektrumnya ini udara, tapi frekuensi itu adalah melekat pada sistemnya itu. Jadi macam-macam bandnya, band spektrum. Oke. Misalnya untuk seluler ada di band frekuensi 900 MHz. Untuk radio orari ada di band 100 MHz. Itu beda. Untuk radio FM beda. Untuk radio AM beda. Nggak boleh saling bercampur. Ada nggak yang pada bandel melintasi batas-batas Ada, lapis? ada. Anak-anak kita yang lagi main break-breakan, orari, Ya. tambahin powernya. Sehingga dia melebar dari spektrum frekuensi kerjanya. Mengganggu radio FM. Kalau mengganggu gitu TV. risikonya dibagaimanakan tuh? Ya akhirnya kalau sifatnya seperti TV, ya TV jadi kacau gambarnya. Oke. Karena terganggu dari sistem tadi misalnya orari. Ya. Radio FM hilang suaranya. Nah, yang bahaya kan kalau pilot sama menara kontrol terganggu. Komunikasinya mau landing, mau Wow. take off, tahu-tahu masuk radio FM. Radio dangdut masuk di dalam kokpit pesawat. Wah, itu Nah, sangat membahayakan. Nah, itu dia. Itu makanya spektrum frekuensi radio ini sumber daya yang sangat strategis dan penting sekali sebenarnya. Ya, Cuma ya kadang-kadang karena teknis gitu teman-teman masyarakat awam nggak tahu di Ya. belakangnya mengatur dan mengelola itu. Nah, itu fungsi kami itu memanajemen spektrum itu dari sejak proses perencanaannya, pengalokasiannya, perizinannya sampai pengawasan pengendaliannya. Itu tugas kami, Pak.
itu kan semua berbasis pada satu pencapaian teknologi mutakhir ya. Betul, betul. Tempo hari saya dengar itu zaman dulu kala itu kan disebut zaman analog. Ye, Hari ini era digital. digital, Ini ya. bertalian sangat kan Pak? Ya, ini sebuah proses ya. Teknologi itu memang diciptakan manusia untuk membantu memudahkan kehidupan, Mas. Ya, betul. Nah, dengan proses perkembangan teknologi ini ada improvement yang disiapkan melalui proses penelitian R&D di kampus-kampus, Ya, universitas dan para ahli itu. Nah, dulu kita kenalnya teknologi analog. ya. Teknologi analog itu ada keterbatasan, baik dari jumlah informasi yang bisa disalurkan, kecepatannya, kualitasnya, dan sebagainya. Muncul teknologi digital memperbaiki teknologi analog itu. Ya, Improvement sehingga suara jadi lebih bersih, lebih jernih, ya. gambar jadi lebih jelas. Kemudian kalau kita berkomunikasi, kita ngirim video sekarang. Kalau dulu mungkin zaman Mas Butet muda ya cuma Nggak ada teleponan lewat Iya. handphone, lewat telepon rumah, pakai kabel itu kan. Iya, Nah, iya. sekarang pakai frekuensi, pakai seluler, di mana saja seluruh belahan dunia kita bisa video call. Iya. Nah, itu karena masuk ke teknologi digital itu, Mas, gitu. Perkembangan ini gitu. Kemarin kan cukup heboh di ruang publik kita ya mengenai transisi dari teknologi analog ke digital untuk televisi ya, Iya, broadcast. iya, Terjadi keributan Iya, macam-macam. iya. Padahal dalam bacaan saya itu kan sudah terinformasikan sebelumnya iya, bahwa iya, transformasi itu harus iya, terjadi. iya. Kenapa ya kemarin itu kok terjadi, masih ada pihak-pihak yang merasa apa terzolimi oleh perubahan itu? Itu Ya, gimana sebenarnya terjadi? setiap terjadi sebuah perubahan, improvement itu memang alamiahnya, naturalnya itu orang berada di zona nyaman, Mas, gitu. Orang nggak mau berubah Orang ya? nggak mau berubah. Ketika harus dipaksa tanda petik berubah, terjadilah reaksi. Ya. Nah, untuk konteks TV digital itu perubahan harus terjadi di dua sisi. Pertama di sisi penyedianya atau perusahaan penyedia broadcastingnya, Ya. televisi-televisi itu. Satu lagi di TV penerima masyarakat. Ya. Dua-dua harus mengalami perubahan. Ya. Nah, untuk yang dilakukan infrastruktur yang disiapkan oleh para broadcasters atau lembaga penyiaran TV, itu mereka bisa menyelesaikan karena lebih terkontrol lah, karena mereka investor, menyiapkan dan sebagainya. Nah, yang agak sulit itu di sisi konsumen. Netizen ini ya. Iya, televisinya itu kan masih analog. Harus berubah, harus tambahin berubah. alat ya. Nah, itu alat yang namanya STB itu, set top Oke. box. Ini alat sebenarnya yang bisa membantu mengkonversi yang tadinya hanya menangkap siaran analog bisa menerima siaran digital. Jadi TV-nya nggak perlu diganti, tapi cukup tambahkan alat yang namanya STB itu. Tapi tentunya ke depan nanti produk-produk yang dikonsumsi netizen televisi itu otomatis sudah berbasis digital semua dong. Betul, karena sudah tidak diproduksi lagi. Ya, Kita mau beli TV baru, nggak ada lagi yang jualan TV analog. Semua sudah sekarang jualannya TV digital gitu. Jadi konsumen harus mengikuti perubahan itu, tapi manfaatnya banyak, Mas, buat konsumen dengan Misalnya apa yang sangat berbeda Ya, kemanfaatan? yang pertama itu jumlah siarannya. Oke. Jadi ketika dulu nonton TV analog, satu daerah mungkin hanya bisa nangkap 6-7 siaran. Nah, sekarang dengan masuk ke digital bisa puluhan siaran yang bisa diterima. Karena satu kanal yang dipakai untuk satu analog dulu satu-satu, sekarang 1-12. Wow. Satu kanal bisa 12 siaran. Jadi peluangnya Mas Butet punya siaran TV sendiri terbuka sekarang gitu. Jadi saling memetik kemanfaatan yang sangat luas ya. Iya, jadi jumlah siarannya makin banyak dan kualitas. Gambarnya lebih bagus. Gambarnya bersih, suaranya bening, kualitasnya canggih, teknologinya bisa macam-macam. Kemudian kita tambahkan improvement di situ. Misalnya untuk sistem kebencanaan. Dengan digital itu kita bisa memberikan early warning berdasarkan daerah. Secara cepat. Secara cepat. Misalnya ada kejadian gempa bumi di Ya. Bantul, katakan gitu. Nggak perlu orang seluruh Indonesia tahu masalah itu, cukup hanya di wilayah Bantul saja yang kita berikan informasi secara cepat, early warning. Atau di pinggir di Parangtritis ada potensi habis gempa, ada tsunami, kan hanya sekian menit tuh masyarakat harus melakukan penyelamatan diri gitu karena ada potensi tsunami. Nah, nanti dengan TV digital tuh kita bisa memberikan
mengassign, mengintervensi Secara cepat. secara cepat. Masyarakat yang lagi nonton TV tahu, oh ini ada gempa berpotensi tsunami, selamatkan diri. Nah, di sini saya mau menghasut masyarakat nih, para netizen. Jadi kalau ada perubahan-perubahan pada aspek komunikasi seperti ini, perubahan dari analog ke digital, kalian bawaannya jangan marah-marah mulu. Coba dengarkan ini kata Pak Dirjen ini, Bang Is ini, menerangkan betapa pentingnya perubahan itu. Jadi perhatikan tuh, jangan cuma menuntut atau melayani ego personal, tapi juga kita pikirkan nilai kemanfaatan yang kolektif ini. Kita sebagai netizen berpikirnya harus berpikir kolektif untuk kepentingan bersama. Kira-kira begitu. Iya, betul Mas. Itulah karena improvement perubahan itu ada perlu open mind ya. Masyarakat kita, generasi muda kita, saya yakin semakin mendapatkan informasi yang benar, mudah-mudahan adik-adik kita ini, saudara-saudara kita itu bisa melihat yang secara lebih substansial dari esensi perubahan yang harus dijalankan itu, Mas. Gitu. Nah, sekarang berkaitan dengan posisi Bang Is sebagai dirjen yang mengurusi hal ini. Ini kan selalu ya yang sering di stigma oleh netizen, itu kadang-kadang pemerintah suka lelet. Pemerintah tidak bisa mengejar kecepatan perubahan-perubahan teknologi. Ini yang bertalian dengan ketersediaan sumber daya manusia. Iya, betul. Dalam menjawab pencapaian-pencapaian teknologi yang cepat. Iya. Saya pengen tahu, Bang Is, apa yang sedang dipersiapkan, dilakukan oleh dirjen yang sampean pegang ini? Iya, ini memang untuk perubahan improvement atau peningkatan kualitas sumber daya manusia ini suatu hal yang sangat substantif ya, Mas. Betul. Dan sangat penting karena apa? Karena era digital ini membutuhkan kompetensi baru yang belum ada di era sebelum non digital. Ya. Dan ini menyangkut layer seluruh masyarakat. Dari tingkat pengguna, user, sampai tingkat advance yang nanti berkecimpung di bidang teknologinya. Nah, setiap layer lapisan ini membutuhkan improvement, peningkatan kompetensi. Nah, untuk masyarakat luas, ini kita ada program yang namanya literasi digital. Literasi ini maksudnya apa? Memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana memanfaatkan produk-produk digital, teknologi ICT, telekomunikasi, dan sebagainya ini secara aman dan nyaman. Dan bisa meningkatkan produktivitas, itu yang penting, Mas. Ya. Jadi jangan sampai penyiapan infrastruktur ini hanya untuk infrastruktur, tapi bagaimana memanfaatkan infrastruktur itu isu yang sangat penting. Ya. Maka kompetensi peningkatan SDM ini mutlak diperlukan. Tidak terelakkan. Tidak terelakkan. Jadi harus memang saling berkejaran ini. Saling berkejaran. Oh. Dan ini, digital ini sayangnya Mas Butet itu merangsek ke semua sektor. Benar. Jadi tidak persoalan teknologi saja. Jadi bukan anak-anak yang kuliah di informatika yang perlu ngerti masalah digital ini. Ya. Semua sektor. Kita jadi seniman nih, Mas Butet. Ya. Seniman mesti adjustable dengan situasi digital sekarang. Sangat setuju. Sangat setuju. Nanti jadi keuangan. Kita nanti nggak ada duit kertas lagi, Pak. Duit kertas. Ya. Sarjana hukum, mau jadi akuntan, mau jadi dokter. Itu sekarang peralatan-peralatan kedokteran itu sudah sangat banyak yang disupport oleh teknologi digital. Jadi dia harus menjadi dokter yang profesional tapi berwawasan digital. Ya, menjadi sarjana hukum yang profesional di bidang hukum tapi berwawasan digital. Nah, jadi akuntan juga begitu, Mas. Jadi kawan-kawan itu jangan sok tahu. Jangan aku anti digital, aku dokter yang sudah punya pengetahuan, punya kepintaran luar biasa, tidak mau memanfaatkan digitalisasi. Digital itu bagi saya adalah satu pencapaian kebudayaan. Iya, iya. Praktik-praktik pengembangan kebudayaan itu adalah ikhtiar untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan. Iya. Itu pencapaian kebudayaan. Iya. Tapi kita sebagai manusia yang punya ruh, punya sukma, itu tidak bisa dikalahkan oleh teknologi digital. Betul. Kita jangan diperalat oleh digital, tapi kita memperalat digital. Mantap. Gitu kan, Pak? Setuju, Mas Butet, setuju. Jadi ahli keuangan, lawyer semua. Jangan sok
anti digital, Iya, tetap mau bersahabat dengan digital. Iya, kata harus bisa memanfaatkan, jangan kita dimanfaatkan oleh perubahan teknologi ini kan, gitu Benar, kita atur. benar sekali. Setuju Mas Butet, ya. Ada policy apa lagi Pak selain aspek SDM yang dilakukan oleh Iya. wilayah kerja Anda? Pertama untuk bicara konteks digital ini adalah infrastruktur ya. Jadi seluruh masyarakat ini harus punya peluang dan kans yang sama untuk masuk ke dunia digital. Ya. Kita tidak berharap infrastruktur ini hanya untuk masyarakat di kota besar saja. Gimana rakyat kita, saudara-saudara kita di kampung-kampung, di pelosok-pelosok tanah air juga bisa memiliki peluang yang sama untuk memanfaatkan digital. Berarti kan harus ada connectivity, harus bisa connect. Sinyal harus ada di sana, harus tersedia kemudahan. Jadi petani Mas Butet ya sekarang, kalau kita improve dengan digital, produktivitas itu bisa meningkat puluhan kali lipat. Karena apa? Karena dibantu. Kapan saatnya harus menanam, kapan saatnya harus memberikan pupuk, kapan saatnya harus memberikan melakukan panen dan sebagainya. Ini kita dikontrol. Nah, dulu para leluhur kita, tetua kita memang pandai sekali ya melihat bintang, melihat ini. Primbon, dulu patokannya primbon. Itu adalah sebuah local wisdom yang dimiliki oleh para petani kita. Luar biasa. Tapi dengan teknologi digital dimanfaatkan dengan ada yang namanya Internet of Things yang menyiapkan sensor-sensor ini masalah akurasi. Jadi ketepatan waktu, membaca cuaca dan sebagainya, perubahan musim itu ordernya tidak lagi mingguan tapi sudah bisa hari bahkan jam. Nah, jadi hari tertentu yang terbaik untuk memberikan pupuk itu ini saatnya. Karena weather dan sebagainya, cuaca itu paling tepat. Jadi teknologi digital itu bisa memetakan hal-hal seperti itu ya? Iya, Mas. Semacam mengatur desain produksi ya? Ini kita bicara di level produksi. Belum lagi bicara di level marketing pemasaran. Ya. Bagaimana market yang disiapkan oleh para petani kita tidak hanya melulu di daerahnya saja, yang hasilnya kemudian terkurung oleh tengkulak dan sebagainya. Dengan dibuka kemungkinan marketplace ini kita bicaranya lintas pulau, lintas provinsi, bahkan sampai lintas negara, global. Dan perjalanan produk ke proses marketing ini bisa termonitor ya Pak? Iya, betul. Lebih singkat, menghindari ekonomi biaya tinggi karena bisa diterobos dengan teknologi digital ini, Mas. Itu di pertanian, peternakan, semua sektor kehidupan bisa diimprove. Kita tidak bisa terelakkan. Tidak bisa terelakkan, persis. Iya. Ini kan kaitannya sekarang sama ketersediaan hardware-nya ya, infrastruktur tadi ya. Kalau saya pengen tahu nih, apakah Indonesia itu siap juga menyiapkan ketersediaan hardware yang bisa diakses oleh masyarakat dengan biaya yang relatif murah? Apakah sudah ada industri-industri yang menyiapkan diri untuk mengisi ketersediaan itu? Ya, penting ini Mas. Jadi infrastruktur itu syaratnya 3. Kita katakan kita berhasil itu kalau 3 syarat ini terpenuhi. Yang pertama syaratnya dia harus merata. Jadi di semua tempat itu tersedia. Ya. Yang kedua kualitas, Mas. Nggak bisa cukup tersedia saja, tapi ternyata kualitasnya nggak bagus. Ya. Artinya putus-putus, lemot dan sebagainya. Gampang rusak, tidak berkualitas. Yang ketiga itu tadi Mas Butet sudah singgung, affordable, terjangkau dengan kekuatan daya beli masyarakat. Mohon maaf saya nggak bisa bilang murah atau mahal Mas, karena murah mahal itu relatif. Tapi affordable itu artinya terjangkau dengan kualitas di Indonesia, kualitas daya beli masyarakat di Indonesia. Nah 3 syarat ini disiapkan oleh penyedia infrastrukturnya seperti Telkom, Telkomsel, Indosat, XL dan sebagainya. Tapi di sisi lain masyarakat harus ada alat yang dipegang langsung ya, dalam hal ini misalnya handphone, tablet, komputer dan sebagainya. Ini yang langsung di sisi end user, di pengguna langsung. Nah, ini kita harus berpikir tadi affordable itu ada kaitannya dengan lokal, produksi lokal. Karena apa? Karena semakin tinggi tingkat kandungan lokal dalam negerinya, maka peluang kita untuk mendorong menjadi lebih affordable, lebih terjangkau dengan kebutuhan masyarakat itu lebih luas. Maka pemerintah harus intervensi di sini, mengupayakan agar
produksi perangkat-perangkat itu tidak hanya fully import, tapi sebagian harus diproduksi di dalam negeri. Kita mengeluarkan kebijakan, misalnya sekarang seluruh HP 4G, 5G dan sebagainya minimum 35% tingkat kandungan dalam negerinya. Dengan adanya policy peraturan seperti itu, yang namanya Samsung, Xiaomi, Vivo dan semuanya ya quote unquote jadi terpaksa harus memproduksinya di Indonesia. Karena 35% dihitung nggak nyampe kalau supaya lebih murah ya Pak ya. Dengan dilakukan itu menjadi lebih murah, lapangan kerja di Indonesia menjadi lebih meningkat dan membantu tadi menggait kompetensi anak-anak kita, engineer-engineer kita untuk ikut serta di dalam proses produksi dan sebagainya di hardware itu. Di salah satu contoh policy dan pemerintah yang berusaha lah untuk membuat masyarakat kita menjadi tuan rumah di negeri kita, Mas. Industri ICT ini sangat besar impact-nya, maka kita harus ngambil peran di sana, Mas Butet. Ini kita baru bicara layer infrastruktur, layer lagi di atasnya aplikasi. Nah, saya nanya sama Mas Butet, berapa aplikasi Mas Butet yang biasa pakai dan berapa yang itu aplikasi asing, apakah aplikasi lokal? Mas Butet sebut WhatsApp asing, Mas Butet sebut Google asing, Mas Butet sebut apa lagi yang Mas Butet mungkin kalau sering Peduli pakai. Lindungi itu masih asing atau Indonesia? Itu lokal. Lokal ya. Itu keren itu. Itu keren, itu contohnya. Gojek itu lokal. Nah, jadi kita harus memperbanyak nih di layer aplikasi ini supaya kita tidak memanfaatkan terlalu banyak aplikasi asing. Ya masyarakat tentu akan mencari yang mudah, yang user friendly, gampang digunakan dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita bagaimana anak-anak bangsa kita yang kreatif, anak muda ini ikut serta dalam mempersiapkan aplikasi-aplikasi Indonesia tanda petik yang bisa dikembangkan untuk semua sektor tadi, mau pertanian, keuangan dan sebagainya. Kita lihat dulu di sana seperti apa, kita copy idenya dan sebagainya, tapi kita produksi di dalam negeri. Nah, pemerintah harus ikut serta di sini memberikan support dan dukungan. Misalnya, contohnya untuk urusan pembiayaan. Ya setiap startup anak-anak muda kita yang kreatif punya ide, punya ini, starting persoalan utamanya itu biasanya urusan pembiayaan. Modal awal. Karena mereka belum bisa dapat penghasilan dari jualan ide itu. Tapi bagaimana ide ini jadi produk? Nah, mereka butuh pembiayaan. Itu pemerintah juga berperan untuk membantu itu, Pak? Membantu. Untuk startup itu Betul, mempertemukan anak-anak muda startup ini dengan venture capital yang siap mendukung pembiayaan tadi. Kemudian yang kedua, mendukung misalnya software produksi untuk menyiapkan itu secara gratis. Jadi mereka misalnya memerlukan tools untuk membangun 3D di industri game misalnya. Nah, bagaimana anak-anak muda kita nggak harus beli lisensi software yang cukup mahal itu kalau untuk anak-anak kita mengembangkan game lokal. Nah, industri game ini besar juga, Mas. Adanya animo masyarakat yang ingin main game di Indonesia ini juga cukup besar. Nah, bagaimana kita misalnya bisa membuat game yang ada unsur kultural, ada edukasi. Iya, jadi industri game ini ternyata industri yang cukup luas dan strategis ya, karena user jumlah penggunanya yang puluhan juta. Juga merangsang kreativitas anak-anak muda ya. Kita kan berharap bagaimana industri game ini, kalau game lokal ini tumbuh, kita bisa memberikan value atau nilai-nilai di dalam ketika anak-anak kita bermain game itu. Ada unsur-unsur edukasi, unsur-unsur kebudayaan, pemersatuan bangsa dan sebagainya. Bagaimana kita menciptakan game lokal yang secara teknologi canggih, dimainkannya juga menarik segala macam, tapi ada value yang masuk di dalam industri game itu. Sangat setuju, Pak. Karena kadang-kadang anak-anak muda, terutama anak kecil itu harus dibiasakan hidup misalnya dalam semangat bertoleransi. Persis ya. Kita yang sangat majemuk ini kan perlu saling menziarahi setiap wilayah-wilayah kebudayaan. Mungkin dengan animasi, dengan game itu orang tanpa disadari itu bisa menghayati keberagaman
kemajemukan kita sebagai satu kekuatan. Iya. Saya sangat setuju itu, melalui Iya. game itu kita memperkuat Iya. aspek Betul. kesadaran toleransi kita. Contoh Mas ya, kalau dia industri game ini judulnya perang-perangan, tetap perang-perangan. Iya. Tapi kenapa tidak misalnya menggunakan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia? Ya, Perang-perangan dengan menggunakan di wilayah Jawa ini ada Majapahit, di Palembang ada Sriwijaya, di Kalimantan ada Kerajaan Kutai Tarumanegara dan seterusnya. Mereka kan bisa disiapkan, disetting dengan sekaligus belajar sejarah ini ya. belajar sejarah, belajar ini. Itu contoh saja ya, Pak. Dan saya yakin itu akan banyak sekali ide-ide kreatif kalau kita, tapi unsur teknologi dan kemampuan kompetensi untuk produksinya tetap harus dikuasai. Benar. Ya, ya. Sehingga tetap menarik, gambarnya 3D-nya bagus, gameplaynya menarik, itu hal-hal seperti itu menjadi unsur kreativitas. Jadi ya pemerintah cukup banyak ya memiliki beban atau tanggung jawab di situ untuk membangun industri konten kreatif dan sebagainya itu, sehingga memberikan support. Tapi kalau kata orang tua dulu ya, kita jangan kasih ikannya, kita kasih kailnya gitu kan, supaya anak-anak kita bisa berjuang untuk memberikan berkompetisi menyiapkan produksi, tapi ada alat-alat bantu, tools yang common, tools yang bisa dipakai secara bersama. Itu misalnya harus kita siapkan gitu, Mas. Ya, jadi kesimpulan dari percakapan kita yang pendek ini, Pak, adalah bahwa masa depan kita sebagai umat manusia, bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia, kita tidak bisa mengelak dari perubahan kebudayaan menuju digital ini, memahami aturan-aturan main di dalam memanfaatkan udara untuk berkomunikasi dan seterusnya. Betul begitu ya, Pak ya? Iya, betul Mas. Ini jadi teknologi ini kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan improvement ya, produktivitas bangsa, produktivitas nasional, dan juga tapi di belakang itu ada isu adalah kompetensi. Ya, kompetensi. Ini di semua layer harus kita improve dengan baik. Dari layer pengguna, layer production, sampai layer advance, researcher, dan sebagainya. Ini Indonesia harus masuk. Karena kita tidak bisa mengelak lagi perkembangan digital ini, dan kemajuan satu bangsa sekarang juga diukur seberapa cepat dia dalam mengadopsi pemanfaatan teknologi digital ini dalam kehidupan gitu, Mas. Oke, terima kasih Bang Es. Terima kasih kawan-kawan semua. Inilah percakapan kami dengan Bang Es melalui acara Serasi 1001 Ragam Frekuensi bersama Bang Es, Dirjen SDPPI, Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kominfo. Sampai jumpa.